balik lagi nih sama Ami di channel Lolimeindo. Dozo yoroshiku ne, pyong! Anime Magic merupakan anime seru yang wajib kalian tonton. Selain keseruan dan cerita yang menarik, pasti anime Magic selalu dihadirkan dengan MC yang begitu kuat atau overpowered. Ada yang punya kekuatan unik, kekuatan legendaris, atau bahkan tak sedikit karakter yang overpower. Nah, berikut ini adalah rekomendasi anime yang MC-nya merupakan seorang magician kuat sejak awal episode versi Lolimeindo. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya, agar aku semangat upload video baru setiap harinya. Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Hai, iklan dulu ya. Aku punya kabar baik buat kalian. World of Tank sedang kolaborasi dengan anime Girls and Panzer. World of Tank merupakan MMO action game tentang pertempuran antara tank dengan tema unik, menantang, dan sangat berbeda dari game lainnya. Dan game ini hanya bisa dimainkan di laptop atau komputer kalian. Jika kalian mau main, pakai aja kode yang aku kasih ini ya. Cacan! Jika kalian menggunakan kode itu, kalian akan mendapat 3 stiker Miho Nishizumi, 6 Angelfish Emblem, 6 Panzer IV Inscription, 500 gold, 3 hari premium, 100.000 credits, TKS ZNKM Volunteer Tank. Ayo, nunggu apa lagi? Daftar dan download gamenya sekarang. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Arigato! UQ Holder. Jika kalian mau nonton anime dengan MC overpower, anime ini mungkin cocok banget buat kalian tonton. Dimana anime ini merupakan spin-off anime Maho Sensei Negima. Anime ini mengambil waktu beberapa tahun setelah anime Maho Sensei Negima selesai. Cerita anime ini berfokus pada seorang lelaki bernama Tota yang ingin meninggalkan kota kecilnya dan pergi ke kota yang lebih besar. Namun untuk bisa mewujudkan itu, dia harus mengalahkan gurunya. Nah, tapi disinilah bagian penting anime ini, dimana saat Tota hampir mati dan mendapat dua pilihan. Yang pertama adalah meminum darah gurunya, atau yang kedua, mati. Setelah kejadian itu, pastinya membuat hidup Tota berubah untuk selamanya. Gimana ya kisahnya? Nonton dong animenya! Persona 5D Animation. Anime ini merupakan adaptasi dari game dengan judul yang sama. Beda banget dari gamenya. Menurut aku, anime ini dikerjakan dengan cukup baik oleh studionya. Pokoknya anime ini best banget deh. Apalagi dengan MC yang kekuatannya bener-bener surprising banget. Awalnya ditampilin kalau si MC-nya itu kayak cupu banget. Anime ini menceritakan kehidupan seorang remaja yang memasuki dunia kognisi, dimana di dunia itu, dia bisa mengubah hati seseorang dengan mengalahkan shadow target. Dan di dunia kognisi ini, mereka memiliki perwujudan dari manifestasi jiwa mereka yang disebut persona. Karakter utama anime ini bernama Rei Amamiya. Dia membentuk sebuah tim yang terkenal bernama The Phantom Thief. Eden Zero. Anime ini merupakan anime baru pada musim Spring 2021. Kalau kalian nonton anime ini, pasti nggak akan asing sama grafik dan desain karakternya. Tentu aja, karena desain karakternya itu memiliki ciri khas yang sama seperti anime Fairy Tail. Alasannya sih karena emang komiknya digarap oleh orang yang sama. Anime ini menceritakan tentang seorang manusia. Anehnya lagi, di sana dia adalah satu-satunya manusia yang ada. MC anime ini menurutku overpower banget, dimana dia bisa memanipulasi gravitasi pada benda apapun yang dia sentuh, mau itu gravitasi ke atas ataupun ke samping. Cerita anime ini diawali ketika Shiki diusir oleh semua robot. Alasannya juga sedih banget. Jadi aku harap kalian nonton aja daripada kalian kena spoiler dari aku. Deiken-san.
Mungkin kalian asing banget sama anime satu ini, karena anime ini jarang dibahas sama orang lain. Anime ini merupakan adaptasi cerita dari sebuah novel yang berasal dari Cina. Bisa dibilang anime ini hasil dari kerjasama antara Jepang dan Cina, karena anime ini diproduksi di Jepang. Anime ini bercerita tentang seorang pria dengan kekuatan spiritual dan keteguhan yang sangat luar biasa. Rumornya dia adalah orang dengan kekuatan unik yang hanya muncul 1000 tahun sekali. Nah, oleh karena itu di sini dia diperintahkan oleh suatu klan untuk menahan sebuah komet yang akan menghancurkan bumi. Disinilah perjalanan Luwang dimulai. Dia akan mengumpulkan kekuatan dan menyelesaikan banyak pertikaian antar manusia. Jikan no Shihaisha. Jikan no Shihaisha bercerita tentang petualangan dua orang bersaudara yang bernama Victo dan juga Kiri untuk memburu monster pemakan waktu manusia. Maksudnya gimana ya? Jadi misalnya ada orang yang berharap dapat memutar waktu, maka akan muncul monster yang dapat mengabulkan permintaan orang tersebut. Tapi ternyata bukannya memutar waktu ke masa lalu, monster itu malah memakan waktu orang yang memohon. Jadi yang terjadi hanyalah sebuah kehampaan, dan tubuhnya akan menjadi muda sama seperti yang dialami oleh Victo. Maka dari itu, Victo mempunyai masa lalu kelam soal makhluk pemakan waktu manusia. Anime ini mengisahkan dua saudara bernama Victo dan Kiri yang membunuh monster tersebut dan menghentikan orang-orang untuk meminta memutar waktu. Gunjo no Mekmo. Mungkin anime satu ini sempat jadi anime favoritku waktu itu, karena menurutku anime ini unik banget, dimana MC-nya merupakan seseorang yang menjaga sebuah benua baru yang dipenuhi monster. Sifat karakter utama anime ini juga kalem banget dan ubu banget ya pokoknya. Peran karakter utama di sini adalah sebagai petugas bantuan, dimana nantinya akan ada banyak orang yang menelusuri benua baru itu, dan tugas si MC yaitu memastikan para petualang itu baik-baik saja dengan cara datang saat mereka dalam bahaya. Tapi seiring berjalannya waktu, masalah benua baru itu semakin di luar nalar. Gimana ya kisah animenya? Coba nonton deh, pasti kalian gak akan bosan sama plot animenya. Muhyo to Roji no Mahoritsu Soudan Jimusho. Anime satu ini unik banget loh, apalagi dengan desain karakter yang beda banget, dimana MC-nya memiliki desain karakter mini-mini gitu, beda banget sama karakter anime lain. Anime ini mengisahkan tentang Toru Muhyo dan asistennya bernama Jiro Kusano. Mereka memiliki tugas untuk mengirim roh jahat ke neraka. Jadi intinya Toru ini adalah pengusir hantu jenius yang memiliki kemampuan menghukum para setan yang menyakiti umat manusia. Intinya anime ini bercerita tentang kehidupan mereka berdua yang menjalankan pekerjaan pengusiran roh. Kalau kalian tertarik, download dan nonton animenya sekarang yuk! Kyoko Suiri. Jika kalian mau nikmatin anime action yang dibalut dengan unsur romance, anime ini cocok banget buat kalian tonton. Animenya bercerita tentang Kotoko Iwanaga yang bertemu dengan cowok di rumah sakit. Lalu si Kotoko ini langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Cowok itu bernama Kuro. Cerita action pada anime ini memiliki unsur yokai atau roh, di mana Kotoko merupakan dewa kebijaksanaan bagi para yokai. Di balik itu semua, Kuro merupakan pria yang cukup misterius. Salah satu contohnya adalah para teman Ayakashi Kotoko ketakutan saat melihat Kuro, walaupun sesungguhnya dia sama aja kayak mahasiswa biasanya. Cheers to Tiara.
jika kalian mau nonton anime dengan karakter utama Raja Iblis, anime ini mungkin cocok untuk kalian tonton. Soalnya MC anime ini merupakan seorang malaikat jatuh dan biasanya malaikat jatuh akan menjadi Raja Iblis. Contohnya kayak Lucifer. Di beberapa kepercayaan, Lucifer adalah mantan malaikat. Anime ini bercerita tentang zaman di mana masih banyak terdapat pengguna sihir dan terjadi banyak peperangan. Bercerita tentang seorang gadis bernama Rhiannon yang akan dijadikan tumbal agar Raja Iblis bangkit. Raja Iblis itu bernama Around. Karena tidak terima adiknya diculik, Arthur berusaha untuk merebut kembali adiknya. Akan tetapi, sang Raja Iblis tidak tertarik dengan tumbal yang dipersembahkan dan malah mengagumi Rhiannon. Around pun bersahabat dan bergabung dengan pasukan Arthur. Kemudian berpetualang bersama teman-temannya. Densetsu no Yusha. Gimana jadinya kalau kalian punya mata yang bisa menganalisis semua hal? Pasti kalian seneng banget ya, dan pasti makanya untuk hal yang enggak, iya kan? Rainer Luth adalah orang yang memiliki kekuatan itu, di mana dia bisa menganalisis sihir kemudian menggunakannya. Tapi mata itu dianggap sebagai kutukan karena membawa kehancuran dan keputusasaan bagi orang lain. Anime ini bercerita tentang dua pemuda yang berjanji menjaga kedamaian kerajaan. Mereka adalah Rainer dan Sion. Beberapa tahun kemudian, Sion menjadi raja. Lalu Sion menyuruh Rainer untuk mencari senjata legendaris. Ini kesempatan besar bagi Rainer karena dia bisa sambil mencari kebenaran dari matanya yang aneh itu. Segitu aja rekomendasi dari aku. Apa kalian ada tambahan list anime lain? Coret-coret aja ya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Nyalain juga lonceng notifikasinya. See ya di video selanjutnya. Bye-bye.